Komputer. Saya Elisawati Kumangkor dari Prodi Teknik Komputer. Saya Wanita Indonesia dari Prodi Teknik Komputer. Saya Jeffrey Irwan dari Prodi Teknik Komputer. Kami mahasiswa dari Institut Teknologi Batam. Mata kuliah kalkulus kelompok 7 akan sedikit menjelaskan materi tentang turunan parsial dan turunan fungsi dua ukuran. Oke, di sini kami akan menjelaskan turunan parsial. Mengukur laju perubahan dalam arah sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Diketahui fungsi dua perubahan Z sama dengan fxy. Bayangkan grafiknya seperti pada gambar tersebut. Bila kita berada di suatu titik pada permukaan tersebut, bayangkan di titik puncaknya dan bergerak sejajar dengan sumbu X, berapakah laju perubahan ketinggiannya? Turunan parsial terhadap X. Jika Y konstan, katakan Y sama dengan Y0, maka Z sama dengan fxy0, merupakan fungsi dari X saja. Turunannya di X sama dengan x0 disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap X di x0, y0 dan dilambangkan dengan fx x0, y0. Dengan rumus limit h menuju 0, fx0 tambah h, y0 dikurang fx0, y0 dibagi h. Oke, yang kedua, turunan parsial terhadap sumbu Y. Jika X konstan, katakan X sama dengan X0, maka Y sama dengan fx0Y, merupakan fungsi dari Y saja. Turunannya di Y sama dengan Y0 disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap Y di X0, Y0 dan ditambahkan dengan Fy X0, Y0. Dimana rumus Fy X0, Y0 sama dengan lingkaran 0 Fy X0, Y0 plus K kurang fx0, Y0 dan K. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang contoh dari turunan parsial pertama, yang dimana diketahui Z sama dengan fxy sama dengan nilai X sama dengan min X kuadrat dan nilai Y sama dengan min Y kuadrat. Pertama-tama kita akan menurunkan nilai X. Turunan dari min X kuadrat yaitu min 2X dan turunan dari min Y kuadrat yaitu sama dengan min 2Y. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan nilai 3 dan 4 di mana fx, y sama dengan min 2x. fx 3, 4 sama dengan min 2 di mana nilai x telah diketahui 3. Jadi min 2 kali 3 sama dengan min 6. Jadi yang kedua kita masukkan terhadap Y, di mana fxy sama dengan min 2y, fy 3, 4 sama dengan min 2 di mana y diketahui 4. Jadi min 2 kali 4 sama dengan min 8. Jadi nilai F turun lebih cepat dalam arah sejajar sumbu Y daripada dalam arah sejajar sumbu X. Turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua suatu fungsi dua buah dapat diperoleh dari turunan parsial pertamanya karena ada dua turunan parsial pertama, fx dan fy, dan masing-masing mempunyai dua turunan parsial. Maka kita akan mendapatkan 4 turunan parsial kedua, yaitu fxx sama dengan x terhadap fx, fxy sama dengan y terhadap fx, fyx sama dengan x terhadap fy, fyy sama dengan y terhadap fy. Berikut contoh dari turunan parsial kedua. Diketahui Z fxy sama dengan min x kuadrat min y kuadrat. Turunan parsial pertama adalah fx, xy sama dengan min 2x, fy, xy sama dengan min 2y. Turunan parsial kedua adalah fxx, x turunan terhadap fx sama dengan min 2, fxy, y turunan terhadap fx sama dengan 0. Kemudian fyx, x turunan terhadap fy sama dengan 0, fyy, y turunan terhadap fy sama dengan min 2.
Dengan catatan fxy dan fyx disebut sebagai turunan parsial campuran. Secara umum, fxy tidak sama dengan fyx. Oke, berikut ada latihan soal. Diketahui Z sama dengan fxy sama dengan 6x kuadrat y pangkat 3 tambah 2x pangkat 4y tambah 3x y kuadrat dikurang 8x kuadrat dikurang 7y pangkat 4. Tentukan turunan parsial pertama dan kedua. Oke, yang pertama kita akan melakukan turunan terhadap fx. Yang mana y tetap konstan. Kita akan menemukan nilai x, di mana 6x kuadrat y pangkat 3 turunannya adalah 12x y pangkat 3 ditambah turunan 2x pangkat 4y sama dengan 8x pangkat 3y ditambah 3xy kuadrat turunannya adalah 3y kuadrat dikurang 8x kuadrat turunannya adalah 16x. Yang kedua kita akan menurunkan y, di mana 6x kuadrat y pangkat 3 turunannya adalah 18x kuadrat y pangkat 2 ditambah turunan dari 2x pangkat 4y adalah 2x pangkat 4 ditambah turunan 3x y pangkat 2 adalah 6xy dan turunan dari min 7y pangkat 4 adalah min 28y pangkat 3. Oke, kita lanjut ke turunan yang kedua. Di mana kita akan mencari turunan x terhadap fx. Yang fx tadi sudah kita dapatkan dari hasil turunan pertamanya. Kita tinggal turunkan nilai x-nya, di mana 12x y pangkat 3 turunannya adalah 12y pangkat 3 ditambah 8x pangkat 3y turunannya adalah 24x pangkat 2y dan min 16x turunnya adalah min 16. Selanjutnya kita akan mencari turunan y terhadap fx. Kita akan menurunkan y, di mana 12x y pangkat 3 turunannya adalah 36x y pangkat 2 ditambah turunan dari 8x pangkat 3y adalah 8x pangkat 3 ditambah 3y pangkat 2 turunannya adalah 6y. Oke, selanjutnya kita akan mencari turunan x terhadap xy. Udah sedikit aja. Oke, selanjutnya kita akan mencari turunan x terhadap fy, di mana kita akan menurunkan nilai x. 18x kuadrat y kuadrat turunannya adalah
36x y kuadrat ditambah 2x pangkat 4 turunannya adalah 8x pangkat 3 ditambah 6x y turunannya adalah 6y. Dan yang terakhir kita akan mencari turunan y terhadap y, di mana kita akan menurunkan y pada fungsi fy. Turunan 18x kuadrat y kuadrat adalah 36x kuadrat y ditambah turunan dari 6xy adalah 6x dan turunan dari 28y pangkat 3 adalah min 84x pangkat 2. Berikut adalah hasil dari turunan pertama dan kedua pada turunan parsial. Berikut adalah turunan fungsi buah keempat. Turunan parsial adalah turunan fungsi buah keempat dengan mengangkat salah satu variabel konstan. Akan tetapi turunan parsial tidak memperumum konsep turunan fungsi untuk keempat. Lantas, yang manakah yang dapat dianggap menjadi turunan fungsi buah keempat? Turunan parsial terhadap x atau turunan parsial terhadap y atau keduanya, atau bukan keduanya. Ingat kembali bahwa turunan fungsi fx dx sama dengan a didefinisikan sebagai f aksen a sama dengan limit x fx min fa per x. Jika konsep di atas di bawah fungsi 24 diperoleh bahwa turunan fungsi 24 fxy di AB adalah sebagai berikut. Bentuk terakhir tidak terdefinisikan karena kita tidak mengenal pembagian dari vektor. Dengan demikian kita tidak dapat membawa definisi tersebut ke konsep fungsi 24. Konsep turunan fungsi 24 seharusnya merupakan perumuman dari konsep turunan dari fungsi 1/4. Oleh sebab itu, perlu ditinjau ulang apa yang dimaksud turunan pada fungsi 1/4. Ingat kembali bahwa fungsi fx memiliki turunan di x sama dengan a jika dan hanya jika terdapat sebuah garis singgung melalui a, f, a yang mendekati fungsi tersebut ketika x semakin mendekati a. Konsep inilah yang akan kita perumum. Garis dalam bidang berdimensi 2 memiliki persamaan linear dalam dimensi 3 persamaan linear yang dimiliki oleh sebuah bidang. Oleh sebab itu, masuk akal jika kita mengasumsikan bahwa perumuman dari garis singgung adalah suatu bidang singgung, yaitu suatu bidang yang menyinggung grafik fungsi 2/4 di suatu titik tertentu. Dalam kalkulus diferensial telah diketahui bahwa persamaan garis singgung fungsi fx di a fa ditentukan oleh persamaan y min fa sama dengan f aksen a x a. Jika persamaan di atas kita perumum, maka akan diperoleh persamaan bidang singgung fungsi fxy limit a b f a b yaitu z min f a b del f dot xy min a b. Turunan pada fungsi dua keubah didefinisikan sebagai vektor dinotasisikan dengan del f dan dibaca del f. Lebih lanjut, turunan fungsi fx fy adalah del f xy sama dengan f x xy fy xy. Sifat turunan operator del memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, del f pajak vektor p plus y pajak vektor p sama dengan del f pajak vektor p ditambah del b pajak vektor p. Yang kedua, del alpha dikali f pajak vektor p sama dengan alpha dikali del f pajak vektor p. Yang ketiga, del f pajak vektor p y
X Y kuadrat di titik 1,3. Yang pertama, carilah turunan parsial X terhadap X dan terhadap Y. Fx xy sama dengan 4xy yang didapat dari turunan 2x kuadrat y dikurang 5y kuadrat yang didapat dari turunan 5xy kuadrat, dan fy sama dengan 2x kuadrat dikurang 10y. Yang kedua, carilah nilai fx dan fy di titik 1, 3. Fx xy sama dengan 4xy kurang 5y kuadrat sama dengan 4 dikali 1 dikali 3. 1 ini didapat dari nilai x, 3 ini didapat dari nilai y, dikurang 5 dikali 3 kuadrat, 3 ini nilai y, sama dengan 12 dikurang 45 sama dengan minus 33. xy sama dengan 2x kuadrat dikurang 10xy sama dengan 2 dikali 1 kuadrat dikurang 10, 1 dikali 3 sama dengan 2 dikurang 30 sama dengan minus 28. Bentuk vektor yang komponen-komponennya adalah fx 1 dan 3 dan fy 1 dan 3. Vektor inilah turunan yang dicari f 1 dan 3 sama dengan fx 1, 3 dikurang fy 1, 3 sama dengan minus 33 dikurang 28. Baiklah, di sini kita mengerjakan satu soal latihan dari turunan fungsi dua berubah, di mana fx yang diketahui yaitu fxy sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat di titik 1 dan 2. Yang pertama, kita melakukan turunan fungsi parsial terhadap x dan y. Kemudian di sini kita akan menemukan turunan dari x kuadrat yaitu 2x dan turunan dari y kuadrat yaitu sama dengan 2y. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari fx dan fy di titik 1 dan 2. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari fx. Mana x yang diketahui adalah 1, maka kita buat di sini 1. Selanjutnya cari nilai y, di mana fy yang kita ketahui yaitu 2y. Sekarang kita memasukkan nilai di titik 1 dan 2. Mana yang diketahui yaitu 2 sama dengan 4. Vektor inilah turunan yang dicari f
12 sama dengan fx 12, fy 12 sama dengan 24. Demikian penjelasan dari kelompok 7 dan jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe.